Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya teman-teman? Saya doakan hari ini dalam keadaan sehat selalu. Gimana jualannya kemarin di promo ulang tahun Lazada yang ke-8? Saya doakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Amin. Oke, jadi hari ini saya mau bahas hasil dari campaign ulang tahun Lazada yang ke-8 kemarin. Jadi data ini teman-teman bisa lihat nanti di bisnis analisis, di menu bisnis analisis ini. Ini kalau teman-teman lihat seperti ini. Ini real time. Jadi ini sudah tanggal 28 seperti itu. Nah, alhamdulillah kemarin saya mengalami peningkatan yang cukup pesat dari hari-hari sebelumnya, karena jujur di tanggal 26 itu saya nggak tahu apakah karena tanggal tua atau mungkin karena lockdown sehingga online juga mengalami penurunan, karena jujur hampir satu mingguan, bukan satu mingguan juga sih, tapi di tanggal 26 itu orderan saya cukup turun banyak, kurang lebihnya 50% seperti itu dari hari-hari biasanya. Nah, saya kemarin pagi itu sempat kaget. Pagi-pagi saya sudah dapat 20 orderan gitu ya. Itu jam setengah 7. Itu saya lihat sudah ada 20. Nah, ini maaf, saya sensor ini angka depannya gitu. Hanya saja kita akan bahas di sini. Nah, di sini pengunjung yang tadinya biasa cuma 500-an itu cukup sepi ya. Itu ningkat menjadi 750. Sebenarnya nggak terlalu banyak, itu sebesar 25%-an. Hanya saja page view-nya atau halaman yang dilihat dari 2000 itu ningkat menjadi 4000. Berarti meningkat ini sebanyak 80% kurang lebihnya. Dan dari 11 pembeli kemarin ini meningkat menjadi 62, dari 13 pesanan naik menjadi 69. Ini data saya ambil pas tanggal 27 kurang 1 menit lah ya, 27 akhir gitu. Nah, produk yang terjualnya 76. Oke, di grafik juga teman-teman bisa lihat ini yang tadinya flat, ini naiknya cukup signifikan gitu. Oke. Nah, yang jadi poin di sini adalah pesanan yang tadinya 13 itu menjadi 69, itu meningkat sebanyak 430%. Seperti itu. Oke. Di promo kemarin itu tentu saja kita akan menurunkan harga. Seperti di video saya sebelumnya, teman-teman bisa ngikutin harga maksimal yang diberikan oleh sistem Lazada, atau bisa juga lebih murah dari itu. Yang kedua, saya juga kemarin mengaktifkan voucher, kemudian tetap saya aktifkan produk bersponsor, flexi combo, bundling, dan free shipping. Ini yang merah ini saya nggak aktifkan. Jujur saya sekarang masih trauma bisa dibilang ya. Beberapa minggu yang lalu sempat tekor gara-gara gratis ongkirnya gitu. Nah, dari semua ini ternyata setelah saya lihat yang paling berpengaruh besar dari ini
dari berapa ini ya, dari 6 ini yang paling berpengaruh besar, bukan dari 6, dari 5 yang saya aktifkan. Yang paling berpengaruh itu adalah yang ada di sini, di bagian harga sini. Oke, yang paling berpengaruh itu ada di bagian harga dan sebenarnya free shipping. Hanya saja kemarin saya nggak mengaktifkan. Kenapa? Karena kalau free shipping itu belum order saja itu sudah kelihatan gratis ongkirnya, seperti itu. Nah, hanya saja karena dari dua ini yang saya aktifkan hanya satu, maka dari semua orderan yang masuk ke saya itu yang paling berpengaruh adalah harganya, seperti itu. Karena kemarin satu hari itu tidak ada yang pakai voucher, yang pakai flexi combo juga hanya teman-teman bisa lihat di sini ada pembelinya ada berapa ini? Sorry, pembelinya ada 62, pesanannya ada 69. Berarti hanya selisih 7. Itu berarti ada satu orang yang pesan 2, ada yang pesan sampai 3 kali maksimal. Nah, dari 69 produk yang terjualnya ada 76. Ini menandakan bahwa ada beberapa pesanan yang pakai flexi combo itu ada yang 2, ada yang 3. Jadi dalam satu pesanan ada yang beli 2 pieces, ada yang beli 3. Tapi konversinya tetap masih 1, belum tembus di angka 2 atau apa 1,5 saja belum tembus gitu. Oke, jadi bagi teman-teman yang kemarin sempat lupa, ini saya mengingetin karena seingat saya promo itu hampir tiap bulan, meskipun promo besarnya itu biasanya 1 tahun 4 sampai 5 kali, tapi promo tiap bulan itu ada. Kayak kemarin ada promo 33. Hanya Lazada nggak ikut, tapi biasanya kena imbasnya seperti itu. Bulan depan biasanya 44, kemudian 55, 66. Nah, bulan 5 kayaknya nggak ada, bulan 5 atau bulan 6 itu ya. Itu promonya promo puasa, promo lebaran gitu. Makanya kemarin kalau teman-teman yang ikut campaign ulang tahun Lazada yang ke-8 ini, nanti akan muncul otomatis bahwa produknya teman-teman akan langsung didaftarkan untuk kampanye Ramadan, seperti itu. Dan biasanya itu harganya nggak bisa lebih dari itu, tapi minimal sama atau kurang dari harga yang sekarang dijual. Karena di Lazada itu kan ada harga penjualan termurah selama 30 hari terakhir. Nah, biasanya itu paling mahal harga itu atau biasanya malah diturunkan lagi oleh pihak Lazada atau sistemnya Lazada gitu. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat bagi yang belum ikut promo, peningkatannya cukup pesat dari 13 ke 69 atau naik 430% gitu. Jadi yang belum ikut teman-teman wajib ikut karena yang pertama dari hasil promo meskipun keuntungannya kecil, tapi yang pertama teman-teman bisa mendapatkan fitur naikkan produk itu lebih banyak, seperti itu. Oke, sekarang kita coba hitung-hitungan. Saya juga tadi belum menghitung ya. Kalau kita tanpa promo dan pakai promo sebenarnya keuntungannya kita berapa sih? Oke, di sini saya sudah buat sebuah simulasi. Jadi misalnya harga barangnya teman-teman ini 50.000. Nah, harga barangnya teman-teman 50.000. Kemudian harga modalnya atau harga belinya itu 35.000, berarti ini tanpa kita menghitung promo voucher, tanpa kita menghitung promo flexi combo ataupun promosi ataupun biaya vilanya Lazada,
margin yang kita dapat adalah 15.000. Ini margin kotor gitu. Nah, kalau misalnya ke kasus tadi, kemarin dapatnya kita 13.000. 13 pesanan. Nah, berarti omsetnya ini 13 dikali 50.000, dapatlah omset per hari 650.000. Nah, keuntungannya berapa? Keuntungannya berarti 13 dikali 15, karena margin per barangnya tadi atau per pesanannya misalnya 15.000 dikali 13, maka dapatlah 195.000 margin kotor gitu. Nah, kita bandingkan kalau kita jualnya tadi itu karena harga promo, dari yang harga normal 50.000 kita jual 40.000, kan per barangnya kita dapat 5.000, kecil karena sudah terpotong 10.000 untuk promo kampanye. Nah, tapi di hari yang sama saat kita campaign kita dapat 69 pesanan seperti tokonya saya ini. Nah, dari 69 pesanan itu kan omsetnya 40.000 dikali 69, berarti dapat omset 2,76 juta. Nah, keuntungannya hanya 5.000, hanya saja karena dikali 69, maka dapat marginnya 345.000, lebih besar dibandingkan kalau kita nggak promo seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman kenapa harus ikut promo? Karena kalau di sini mungkin hanya yang di sebelah sini tanpa promo, kita mungkin bisa dapat 1 jutaan omsetnya. Tapi kalau di sini dapat 2,7 juta. Nah, itu akan mempengaruhi fitur naikkan produknya teman-teman. Saya sendiri jujur saya turun lagi di angka 5 fitur naikkan produk saya, karena untuk mendapatkan fitur naikkan produk 6 itu biasanya minimal kemarin saya harus omset per bulan rata-rata di atas 100 juta seperti itu. Nah, sementara semakin hari, terutama sejak adanya lockdown di Indonesia, itu cukup drastis turunnya gitu. Nanti biasanya kalau udah mendekati lebaran itu naik lagi. Jadi kita dapat fitur naikkan produk lebih banyak. Oke. Jadi di Lazada itu bagi saya yang terpenting adalah harga. Sekian videonya teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan tambahan bagi kita semua. Dan bagi teman-teman yang lain, silakan share pengalamannya di kolom komentar. Semoga teman-teman yang lain bisa mendapatkan insight dari sharingnya teman-teman semuanya. Saya doakan jualannya makin hari makin laris, makin berkah, berlimpah, dan bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.